Innallaha yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafaatihim fid din wad dunya wal akhirah. Wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah masih diperkenankan, masih ditakdirkan untuk dapat menunaikan salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan amalan ini dapat menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Amalan ini dapat menghantarkan kita pada husnul khatimah. Amalan ini dapat menghantarkan kita pada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wa qala ta'ala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Fatir ayat 35. Pada surah Fatir ayat 5 ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya janjinya Allah itu adalah pasti. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu adalah pasti. Fala taghurrannakum, maka janganlah menipu kalian al-hayatud dunya, daripada kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum, dan janganlah menipu terhadap kalian billahi, kepada Allah, al-ghurur. Al-ghurur yakni asyaitan. Janganlah kalian mudah ditipu oleh syaitan di saat kalian benar-benar mencari jalan menuju kepada Allah. Pada ayat yang lain Allah berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang tersesat jalannya di kehidupan dunia ini. Wahum, sedangkan mereka yahsabun, menyangka, annahum, bahwa sesungguhnya mereka itu yuhsinuna sun'ah, sudah berbuat baik terhadap apa yang dia lakukan. Sudah berbuat baik terhadap apa yang dia lakukan. Ayat ini yang akan saya bahas sebagai pembukaan majelis ilmu pada malam hari ini, sebelum nanti saya lanjutkan pada pembahasan masalah fikih pada lanjutan hukum-hukum sholat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wahai manusia, janjinya Allah itu pasti, maka jangan tertipu dengan hiruk pikuknya dunia, dengan iming-iming dunia, dan jangan tertipu kalian oleh hasutan-hasutan al-ghurur, iblis, syaitan. Memang di antara perkara yang
menjadi sebab kehancuran manusia itu adalah al-ghurur. Ghurur itu ketertipuan. Ghurur itu ketertipuan. Jadi manusia itu menjadi sia-sia semua perbuatannya karena sebab dia tertipu. Namanya orang tertipu kan ya kecewa ya. Cuman kalau tertipu urusan dunia ya masih bisa dimaklumi. Saya mau beli rumah misalnya harganya 100 juta. Minta tolong sama orang begitu ya misalnya ya. Saya percayakan sama orang, oh kriterianya begini. Rupanya setelah saya masuk rumah itu bocor. Kemudian tembel-tembelan temboknya macam-macam. Tertipu saya. Tapi ketertipuan itu ya masih dapat dimaklumi, ya sudah tidak apa-apa, dimaafkan. Tertipu dunia. Tapi kalau yang tertipu itu urusan amal kita, ini yang berbahaya. Tertipu urusan amal yang sudah kita lakukan, rupanya di saat waktu panen untuk kita panen, kita tidak panen amalan tersebut. Ini yang dimaksudkan ayat. Wahai manusia, janji Allah itu pasti. Maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini, dan janganlah sampai al-ghurur menipu kalian. Iblis, syaitan itu menipu kalian. Apa sih ghurur itu? Adalah seorang melakukan an yulabbisal insan ala nafsihi wa yarihal umur ala khilafi ma hiya alaihi wa dzalika li dha'fi basiratihi fid din wa qillati ma'rifatihi bihaqaiqihi. Seorang melakukan satu amalan, menganggap amalan itu sudah benar, tetapi dia melakukan sebaliknya daripada amalan itu tertipu. Contoh ya, contoh yang sudah lewat tapi ini ya, cuman ini untuk contoh saja. Ketika orang merasa saya ini berjamaah, fadilah berjamaah itu besar, semangat dia. Tapi kemudian ada bisikan-bisikan yang cukup kuat, oh kalau berjamaah tidak usahlah softnya itu dirapatkan, renggangkan saja misalnya. Nah, itu tertipu itu ya. Itu tertipu itu. Itu contoh ya. Itu contoh. Tidak usahlah kita sholat Jumat karena ada isu ini. Kalaupun sholat Jumat ya sudah bagi-bagi saja. Nanti di rumah ini Jumatan, rumah ini Jumatan, rumah ini Jumatan, masjid Jumatan juga sekalian. Itu orang beramal tapi tertipu. Itu orang beramal tapi tertipu. Ini yang dimaksudkan ya. Ini yang dimaksudkan. Di dalam Allah mensifati sebagian orang-orang yang mughtarrin, orang-orang tertipu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang tersesat amalnya di kehidupan dunia ini. Perbuatannya tersesat. Tapi dia menganggap bahwa dia sudah berbuat benar. Dia menganggap sudah berbuat baik. Padahal yang dilakukan itu salah. Yang dilakukan itu tersesat. Cuma dia menganggap, oh saya ini sudah berbuat baik, saya sudah berbuat yang benar. Ini ayat mengingatkan tentang orang-orang yang tertipu. Sebagian orang-orang tertipu. Nah, dalam kitab ini kita akan perinci sedetail mungkin. Tujuannya apa? Kalau kita sudah beramal, mari untuk ditingkatkan kualitasnya. Karena belum jaminan amal yang kita lakukan ini kemudian sudah pasti Allah terima di hadapan, belum jaminan ya. Nah, maka dikatakan wa anwa'ul ghurur katsiratun. Macam-macamnya ketertipuan itu banyak. Macam-macamnya ketertipuan itu banyak. Wa asnaful mughtarin minal muti'in wa minal 'asin katsirah. Dan pembagi golongan orang-orang tertipu baik dari orang yang taat, orang taat bisa jadi tertipu, atau juga orang bermaksiat pun, apalagi orang bermaksiat. Orang yang taat bisa tertipu, apalagi orang maksiat. Nah, di sini dibagi ya. Wa min amsalil ghurur fi ahli ta'at, dan dari sebagian gambaran ketertipuan orang-orang yang sudah berbuat taat.
An yatlubal insanu al-ilma, seseorang itu dia menuntut ilmu, wa yusawwiful amal, tetapi dia menunda-nunda mengamalkan ilmunya. Jadi ini perlu nata niat juga ya. Kita ini kan ceritanya, bukan ceritanya, istiqomah belajar ilmu. Istiqomah belajar ilmu. Ya ini bukan apa, memang untuk meningkatkan kualitas semangat kita. Jadi orang dia belajar ilmu tapi yusawwiful amal. Dia menunda-nunda daripada amalan yang sudah diperintahkan dalam agama tersebut. Belajar fikih harus begini, tapi dia nunda-nunda. Oh gampang lah nanti. Oh ini masih ada masalah begini, kayaknya tidak ada solusinya. Dia tunda-tunda. Padahal sebenarnya bisa dia tegaskan itu. Bisa dia tegaskan. Saya dapat pertanyaan sederhana. Ada orang naruh tempelan-tempelan itu ya, tapak kaki 2 itu ya, untuk renggang-renggang sok gitu. Ditaruh. Cuman bukan masalah naruhnya. Yang dia tanyakan di sana itu ada merek atau ada nama perusahaan. Ada 2 tapak kaki ditaruh di masjid pakai sok itu ya. Itu ada nama perusahaan di sana. Rupanya tujuannya dia taruh gratis, taruh di masjid, cuman sekaligus dia promosi. Nama perusahaannya dimasukkan di sana. Nah, ini orang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana sih hukumnya orang yang nempeli masjid dengan tanda jarak soft, tapi di sana ada nama perusahaan? Bagaimana itu? Saya bilang, baik itu nama perusahaan atau tidak, yang jelas itu hukumnya makruh. Kenapa? Akan mengganggu konsentrasi orang yang lagi sholat, yang di belakangnya lagi sholat Allahu Akbar, baca perusahaan A gitu ya, hilang sudah. Yang harusnya Allah Maha Besar, yang dia pikirkan nama perusahaan itu, kan mengganggu itu ya, mengganggu itu. Nah, ini contoh. Ditegurlah kemudian. Oh, saya sudah belajar ilmunya, saya sudah tahu itu ilmunya, makruh memang, wa yusawwiful amal, tapi dia tidak segera menyikapi masalah tersebut, dia tunda-tunda. Oh gampang lah nanti, gampang. Itu orang tertipu itu ya, orang yang taat tapi tertipu. Itu contoh. Orang yang taat tapi tertipu. Yatlubul insan al-ilma wa yusawwiful amal. Dia nuntut ilmu tapi ya gampang lah nanti saya amalkan, gampang lah begitu. Orang tertipu. Summa yahtaju li nafsihi bima warada fi fadli ilmi wa fadli talabi. Kemudian dia berhujjah. Kita kan nuntut ilmu sudah besar fadilahnya, sudah besar pahalanya, cukuplah pahala yang besar itu saja. Tapi dia tidak mau menegaskan. Memang sih tidak semua ilmu harus segera ditunaikan. Kalau misalnya sekarang kita belajar tentang pernikahan, apa harus menikah lagi? Kan enggak harus begitu. Kalau sekarang kita belajar tentang warisan, apa ilmu tentang warisan, apakah kita harus langsung sikapi? Ya kalau belum terjadi kematian kan belum kita praktekkan. Kalau kita belajar tentang bab haji, rukun, syarat, wajib haji begini, apakah harus langsung kita praktekkan? Kan ya nanti waktu melaksanakan ibadah haji. Artinya memang ada ilmu yang pelaksanaannya itu ya nanti pada waktunya. Tapi ada ilmu juga yang kita tahu ya kita bisa melakukan, ya lakukan. Kan begitu. Cuman yang dimaksudkan ketertipuan di sini harusnya dia bisa menyikapi melakukan pada saat itu, tapi dia tidak lakukan. Itu termasuk orang-orang yang taat yang tertipu. Itu termasuk orang-orang yang taat yang tertipu. Wa minha an yata'allama wa yu'allima lirriyasah wa tama' fin nas. Wa yadhunnu bi nafsihi annahu yata'allamu wa yu'allimu lillah wa la yunaqishu nafsahu wa la yahtabiruha bi ahwali ahli ikhlas. Ini termasuk nyinggung saya pribadi ya, yang kedua ini. Nyinggung saya dan nyinggung orang-orang yang ngajar. Nyinggung orang-orang yang ngajar, semuanya sudah kena. Memang kitab ini tidak tujuannya nyinggung siapa-siapa. Cuman yang kita pelajari ya untuk nasihat bagi pribadi sendiri dan ya untuk semuanya kan begitu. Orang yang tertipu kedua dari orang yang berbuat taat an yata'allama, orang yang belajar.
Wa yu'allima, dan dia mengajar, belajar, mengajar, tapi liriyasah, supaya dapat kedudukan. Oh, supaya dia saja yang dipakai tokoh misalnya, supaya dia saja yang diunggulkan. Kalau niatnya begitu ya sudah keliru sudah. Tapi perkara di masyarakat, oh ini layak memang tampil, layak muncul karena keilmuannya, ya itu tidak bisa dipungkiri. Ya pasti kalah, yang di bawahnya itu pasti kalah ya. Mau bersaing bagaimanapun tidak bisa, karena kenyataannya kualitasnya lebih di bawah. Tapi yang dimasalahkan di sini, kalau niatnya orang yang belajar, orang yang mengajar liriyasah, untuk dapat kedudukan. Nah, ini yang tidak benar ya. Berarti tertipu dia kalau seperti itu. Wa tama' minan nas, wa tama' fin nas. Dia berharap besar supaya manusia baik sama dia, supaya orang begini-begini. Itu niatnya keliru, fatal sudah ya. Fatal kalau begitu niatnya. Itu orang-orang tertipu. Wa yadhunnu bi nafsihi, dan dia menyangka terhadap dirinya annahu yata'allamu wa yu'allimu lillah. Dia belajar, dia mengajar karena Allah. Dia sudah menganggap, oh saya ini sudah karena Allah sudah. Tapi niatnya rusak. Nah, itu tertipu orang-orang begitu ya. Dia tidak yunakishu nafsahu, dia tidak mendoktrin dirinya dengan niatan yang baik. Tidak mengambil ikhtibar, tidak mengambil pelajaran kepada orang-orang ikhlas. Itu orang-orang yang tertipu. Ya, semua kita yang belajar atau yang mengajar, yang belajar ataupun yang mengajar. Kalau kita tidak melihat orang-orang ikhlas gitu ya, dia tertipu termasuk. Saya sangat senang menyampaikan kalimatnya kalau tidak salah Imam Suyuti rahimahullah, Imam Nawawi. Beliau itu kalau mau belajar ke tempat gurunya, dia bawa uang sedikit, sedekah beliau. Apa itu mau dikasih anak yatim, dikasih orang janda, dikasih orang miskin, dia bawa uang atau dimasukkan ke kotak masjid. Ya Allah, saya bersedekah ini untuk menutup aib guru saya, supaya saya tidak melihat kekurangan guru saya, sehingga saya menjadi suudzon sama guru saya. Karena kalau sudah suudzon berarti hilang berkah ilmu, sia-sia semuanya. Ya Allah, saya bersedekah ini untuk tertutup keburukan guru saya di mata saya. Itu yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Ikhlas betul niatnya, ikhlas betul niat. Ini pun ya saya pribadi coba melakukan begitu, karena namanya manusia pasti ada sisi buruknya. Kelasnya wali sekalipun ya. Saya baca dalam salah satu kitab itu, apakah wali itu bermaksiat? Wali itu bermaksiat, cuman kelas maksiatnya beda ya. Imam Syafi'i apa maksiat? Imam Syafi'i bermaksiat, cuman maksiatnya Imam Syafi'i ini tidak sama dengan umumnya orang. Apa? Lintasan hati yang kurang bagus, mungkin ada suudzon, itu kan maksiat itu. Makanya ketika Imam Syafi'i tanya sama gurunya, syakautu ila waqi su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'as. Aku tanya sama guruku Imam Waqi, kok hafalanku rusak, hafalanku jelek, ndak kuat, sudah hafal lepas lagi, hafal lepas lagi, apa sih masalahnya? Kata gurunya, wahai Muhammad, tinggalkan maksiat. Kita mikir, lah Imam Syafi'i ini maksiatnya apa kan gitu ya. Imam Syafi'i ini maksiatnya apa? Ketika beliau datang sama gurunya bilang tinggalkan maksiat. Apa yang maksiatnya Imam Syafi'i? Tapi artinya bahwa setiap manusia itu punya sisi kurang, sisi lemah, sisi negatifnya. Kalau itu adalah orang-orang yang kita mengambil istifadah ilmu, Imam Nawawi ngajarkan bawa uang, ya Allah saya bersedekah sekian untuk nutupi aib guru saya dari mata saya, supaya saya tidak suudzon. Karena kalau sudah suudzon, buruk sangka, sudah fatal akibatnya. Ilmu itu yang tadinya harusnya berkah, hilang semuanya, tidak berkah lagi sudah. Kalau ilmu sudah tidak berkah, ilmu tidak berkah ya. Hidup itu tidak punya pondasi. Kalau saya ambil contoh, saya kan anak pondok ya, saya anak pondok. Saya banyak punya teman-teman, punya kawan-kawan mondok tuh ya. Tapi pulang dari pondok ya sudah biasa saja sudah.
Wala dia ngajar, dia tidak juga berdakwah, dia tidak juga ngajar walaupun ngumpuli 2-3 anak untuk belajar. Enggak dilakukan. Padahal saya yakin gurunya itu ngajari dia. Kalau gurunya ngomong, kalau guru saya ngomong, guru saya Habib Taufik ngomong, kalau ente tidak ngajar jangan jadi muridnya anak, tak pecat jadi muridnya anak. Habib Taufik ngomong gitu. Saya ditugas ke sini, ke Denpasar. Pesan kalau ente tidak ngajar sudah tidak usah jadi murid, jangan ngaku jadi muridnya anak. Itu Habib Taufik pesan. Saya yakin juga kiai-kiai besar tuh begitu. Kamu belajar di pondok saya, kamu belajar di semua kitab-kitab. Nanti kalau pulang supaya saya dapat tetap jalinan amal jariah, sambungan pahala, ngajar. Walaupun yang ngajar cuma 2-3 anak. Saya yakin kiai akan berpesan begitu ya. Tapi balik lagi mungkin ketidakberkahan itu, mungkin orang tuanya protes kiainya habis-habisan. Kiai ini begini, diprotes habis-habisan kiainya ya. Lalu bagaimana mau dapat berkah anaknya, mau dapat berkah ilmu? Orang kiainya diprotes habis-habisan. Oh itu pondok itu begini. Nah orang pondoknya diprotes jelek-jelek ya. Lalu bagaimana mau dapat berkah? Belum lagi nanti ini keluarga kiai begini. Nah bagaimana mau dapat berkah? Ini mungkin diantara sebabnya. Maka ketika pulang dari pondok harusnya ya walaupun ngajar manfaat sama sekali tidak ada ya. Ini bisa jadi. Maka Imam Nawawi mengajarkan, ya Allah saya bersedekah untuk apa? Tutup aib guru saya dari mata saya, supaya saya tidak melihat aib tersebut. Karena kalau itu aib ya itu urusannya itu sama Allah. Tapi terkait dengan berkahnya ilmu, supaya benar-benar masuk ke dalam diri kita, diajarkan demikian sehingga menjadi murid yang ikhlas. Yang ngajar pun juga sama begitu, menjadi pengajar yang ikhlas juga. Niatannya tidak ada niatan macam-macam nah, baik. Wa minha, di antara tertipunya orang juga an yuksira shalah, memperbanyak sholat wal qiyam, dan bangun malam. Wa af'alal khair, dan juga kebaikan-kebaikan. Summa ya'jubu bi nafsihi, lalu dia bangga ya. Ya'jabu bi nafsihi, yu'jibu, dia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Wa yanzuru ila haulihi wa quwwati, dia melihat ini kemampuan saya, ini kekuatan saya. Dia berpikir, oh saya ini sholat banyak kan saya memang mampu, saya sehat, habis saya olahraga, badan saya fit, saya sehat, saya beribadah banyak-banyak. Seakan-akan kekuatan Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah dia kesampingkan. Itu orang-orang tertipu itu ya. Kalau orang sudah berpikir seperti itu, tidak ada campur tangan taufik hidayah dari Allah, itu orang tertipu itu. Karena orang yang seperti itu dia akan merasa bangga terus. Oh, saya banyak ibadah saya paling top ibadah saya. Kalau ke masjid tidak pernah saya terlambat. Itu tertipu orang begitu ya. Orang-orang tertipu itu. Tapi kalau dia sambungkan, ini ada campur tangan hidayah dari Allah, ini ada campur tangan taufik dari Allah. Nah sehingga sudah satu saat kok dia tidak mampu. Kalau saya terlambat, saya sudah berusaha dari Denpasar sampai sini tepat waktu, tapi kemudian ada satu halangan, ada kendala di jalan. Kalau kita kembalikan, ya berarti Allah kasih jalan seperti ini. Ya mungkin nguji saya juga, mungkin nguji yang belajar juga. Ini ustaznya tidak datang-datang, sudah jadi belajar, sudah pulang saja sudah. Nah, kan diuji juga ya. Tapi kalau dia sabar, oh mungkin di jalan ada kendala, oh mungkin ada sesuatu di perjalanan. Oh, kalau terlambat, oh barangkali begini-begini. Ya namanya niat sudah. Tapi kalau tidak didasari hal seperti itu, saya sudah kadang persiapan, sudah begini, mateng, kok rupanya tidak datang misalnya. Nah, ini berarti kan ada masalah dalam hatinya ya. Ada masalah dalam hati. Maka yakinlah bahwa supaya tidak menjadi orang yang tertipu, ini kan dalam urusan ketaatan, maka yakin itu ada campur tangan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghilangkan daripada sifat. Maka ada ungkapan dari sahabat Abu Darda, betapa beruntungnya mereka orang-orang cerdas itu, dia tidak berpuasa tetapi
dia ini dapat mengalahkan orang yang berpuasa, orang yang dia bangun malam, orang yang dia berinfak, dapat dikalahkan semuanya. Kenapa? Dia tidak berpuasa. Kenapa? Saya bekerja, saya punya kewajiban ini, maka saya harus penuhi ini. Kalau saya puasa, saya lemah. Tidak apa-apalah orang bilang saya tidak puasa. Tapi kalau misalnya saya puasa, saya paksakan semata-mata supaya orang menganggap saya ahli puasa, itu tertipu sudah. Tertipu sudah kalau gitu ya. Ini yang Allah katakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang amalnya tersesat, amalnya sia-sia. Dia berbuat di dunia ini menganggap bahwa sudah Allah terima, dia sudah berbuat terbaik. Rupanya Allah tolak amalnya dia. Rupanya Allah tolak amalnya dia ya. Jadi penataan niat ini penting ya, penataan. Kemudian sedikit lagi. Wa min amsali ghururil usah, dan dari gambaran ketertipuan orang-orang maksiat. Itu ada orang-orang baik itu tadi. Orang baik bisa jadi tertipu. Nah, ini sekarang orang maksiat. An ya'siyal insan tsumma yatubu. Ada orang bermaksiat lalu dia bertobat. Wa yastaghfiru bilisanihi min ghairi ma'rifatin bi syara'itit taubah wa tahqiqiha. Lisannya beristighfar, astagfirullahaladzim. Tapi dia tidak mau belajar tentang bagaimana syarat taubat itu, bagaimana sih mentahqiq, menyatakan dengan benar kalau saya bertobat itu bagaimana. Dia tidak belajar itu. Walhasil dia tidak belajar ilmu. Maksiat ya, habis itu dia tidak mau belajar ilmu. Itu orang tertipu itu ya. Ibadahnya dikencengi, tasbihnya dikencengi, baca Quran dikencengi, tapi tidak mau belajar ilmu. Tsumma yadhunnu bi nafsi annahu qad taba wa qad ghafarallahu lahu. Lalu dia menyangka dia sudah bertobat, Allah sudah maafkan semua dosa-dosanya. Tapi dia tidak mau belajar ilmu, tidak mau duduk sama ulama, tidak mau memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Syarat taubat dia tidak tahu. Apa itu syarat taubat? Di antara syarat taubat itu adalah belajar ilmu. Kalau misalnya kesalahan itu terkait dengan lingkungan, maka pindah dari lingkungan itu. Kalau kesalahan kaitan dengan hakul adam, ya minta maaf atau kita bereskan urusan. Kalau itu kesalahan kepada Allah, tidak sholat, ya berarti kita harus belajar bagaimana cara mengqadha sholat, aturan-aturannya. Itu syarat-syarat bertaubat. Tapi dia tidak pelajari. Ambil tasbih, astagfirullahaladzim. Banyak istighfar saja ya. Tapi dia tidak ngerti syarat itu taubah. Dia tidak ngerti, dia tidak pelajari. Ini orang-orang yang tertipu ya. Orang-orang tertipu. Bagus sudah dia bertobat, tapi harus ada syarat-syarat yang dia penuhi. Di antaranya ya. Wa minha an yuksiral ma'asi wa yusirra 'alaiha. Di antaranya juga orang yang maksiat itu memperbanyak seseorang melakukan banyaknya kemaksiatan daripada orang bermaksiat tadi. Terus dia melakukan kemaksiatan tersebut wa yuqassira fil wajibat. Di satu sisi dia meremehkan kewajiban-kewajiban. Maksiat. Kewajibannya dia remehkan. Lalu dia menganggap bahwa ini semua kan sudah berdasarkan qadarnya Allah, ketentuannya Allah. Kalau saya maksiat ini kan takdir Allah. Dia ngomong begitu. Nah, kalau saya ahli taat ya sudah takdir Allah. Kalau saya ahli maksiat sudah takdir Allah. Kata Imam Ghazali, membunuh satu orang begitu lebih baik membunuh satu orang seperti itu lebih baik daripada ibadahnya 1000 orang yang ahli ibadah. Membunuh satu orang seperti itu lebih baik daripada ibadahnya 1000 orang yang ahli ibadah. Karena itu perkara yang fatal akibatnya itu terkait dengan faham gitu ya. Ada namanya faham Jabariyah ya, faham Jabariyah. Jadi dia mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ya sudah, ini takdir Allah. Kalau saya berzina itu takdir Allah. Kalau saya mencuri itu takdir Allah. Kalau saya membunuh takdir Allah. Jadi semua dikaitkan sama takdir Allah sudah ya. Kalau saya sholat ya takdir Allah. Artinya dia tidak mau ada usaha untuk melakukan hal tersebut. Ini orang-orang tertipu. Orang-orang tertipu.
Kemudian yang terakhir, wa minha amanil maghfirah ma'a taqsir an imtithalil awamir wajtinabil maharim. Di antaranya orang yang berharap ampunan dari Allah tetapi dia meremehkan perintah, meremehkan daripada kewajiban-kewajiban. Berharap, ya Allah mudah-mudahan Engkau ampuni, tapi dia tidak melakukan perintah Allah. Ya Allah mudah-mudahan Engkau maafkan saya, tapi dia tidak mau mengganti secara ketentuan syariat terkait dengan apa yang dia tinggalkan misalnya. Nah, ini orang-orang tertipu ya, orang-orang tertipu. Jadi kalau orang yang baik saja bisa jadi tertipu, apalagi orang jelek. Orang yang ahli taat saja bisa jadi tertipu, apalagi orang-orang yang maksiat. Maka Allah mengingatkan kepada kita, janganlah sampai iblis itu menipu kita. Wala yaghurnakum billahil ghurur. Jangan sampai iblis itu menipu kita. Karena berbagai macam cara ya, berbagai macam cara iblis itu untuk menipu kita. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit belajar mengingatkan kita semuanya, kemudian menjadikan kita orang-orang yang mudah introspeksi diri, memperbaiki daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana? Syarat sahnya sholat. Sampai poin berapa kemarin? Yang terakhir berarti ya. Iya ya, sebentar. Syarat sah sholat yang ketujuh, kalau menghadap kiblat itu yang kedua itu. Menghadap kiblat sudah. Kemudian suci dari hadas, suci dan najis sudah. Nutup aurat sudah. Nutup aurat belum? Sampai menghadap kiblat. Oh, sampai menghadap kiblat ya. Baik. Di antara syarat sah sholat itu, coba saya ulangi sedikit, bahwa syarat sah sholat adalah sebagai penegasan, la tasihhu sholatu illa idza tawaffarat hadhihi syurut min bidayati sholah hatta nihayatiha wa hiya sab'atun. Syarat sholat ini adalah sebagai penegasan bahwa tidak sah sholat seseorang kecuali terpenuhi syarat-syarat ini, baik dari awal sampai akhirnya pengerjaan sholat yang dilakukan. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, batal sholatnya dia. Salah satunya tidak terpenuhi, maka batal sholatnya dia. Yang pertama kemarin dukhulul waqti, sudah saya jelaskan, artinya harus sudah pasti masuk waktu sholat. Kalau sudah keluar waktunya berarti qadha. Kalau belum masuk waktunya, ya berarti tidak sah, menjadi nilai sholat sunnah saja. Begitu ketentuannya. Kemudian istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, sudah dijelaskan juga. Menghadap kiblat itu hukumnya adalah harus sebagai syarat. Namun untuk berjamaah saya mengingatkan kembali. Cuman saya lihat di mana itu kemarin, kayaknya seminggu ini. Apa di Bedugul apa di mana? Imamnya begini, makmumnya miring sholat ya. Imamnya lurus, makmumnya miring sendiri dia. Cuman saya mau tegur, saya lihat-lihat habis pengajian kok tidak kelihatan dia. Saya ingat bajunya dia, bajunya warna loreng-loreng. Tak lihat, tak amati, tidak ada orang. Tidak ikut pengajian rupanya. Nah, cuman saya tegaskan saja bahwa itu adalah perkara yang salah ya, perkara yang salah. Jadi menghadap kiblat ini adalah salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah, dalam sholat seseorang. Nah, dalam kaitan berjamaah maka harus sama aturan antara imam dan makmum untuk sholat berjamaahnya. Kemudian kalau orang sholat berdiri, bagaimana apa yang menjadi patokan dia menghadap kiblat? Wajah dan dadanya. Wajah dan dadanya. Sama halnya ketika duduk juga wajah sama dadanya.
Ini yang harus terus sampai akhir sholat. Batas akhirnya sampai assalamualaikum warahmatullah. Tahiyat pertama salam pertama yang wajib. Kalau salam kedua sunnah. Artinya kalau di saat salam pertama bergeser tubuhnya, bergeser assalamualaikum warahmatullah, berarti dia sudah berubah arah kiblatnya. Sudah berubah arah kiblatnya, batal sholatnya. Jadi assalamualaikum warahmatullah, bergeser sudah ya. Yang perlu digerakkan apa ya? Cukup assalamualaikum warahmatullah, ya kepalanya saja ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kepalanya saja digerakkan, jangan saat tubuhnya. Saat tubuhnya begini batal. Ini penegasan juga kaitan dengan menghadap kiblat. Kalau sholatnya orang yang lagi berbaring terlentang, kemarin sudah saya jelaskan, kepalanya di timur, diangkat sedikit, diangkat, kemudian wajah sama telapak kakinya. Kalau orang yang sholatnya miring, kalau miring ke mana namanya, utara ya, utara, maka kepalanya di sana, dia berbaring dengan lempeng sebelah kanan. Begitu ketentuannya ya. Kalau dia kepalanya di selatan berarti lempeng kiri. Agak di di posisi. Sudah dipraktekkan atau belum kemarin? Belum ya? Coba saya minta tolong satu biar jelas. Kalau yang sholat berbaring saja. Coba ya, datang. Di sini aja ya. Berbaring terlentang dulu. Terlentang, kepalanya di sana. Kepala di sana. Ya. Nah, ini dikasih ya. Nah, ini mohon maaf kakinya ngadep kiblat ya posisinya ya seperti ini posisi kakinya. Baik. Agak tinggi lagi, kurang tinggi, mungkin 2-3 bantalnya ya. Kecuali memang tidak mampu betul ya lain lagi. Cuman selama mampu agak tinggi dikit. Ya gitulah ya. Kira-kira begitu ya. Jadi tetap posisi wajah ini yang ngadep kiblat ya. Ya cukup. Ya, baik. Begini posisinya ya. Nah, kalau agak tinggi sedikit ya. Nah, cuman kakinya ini posisinya begini. Nah, jadi yang pakai ngadep kiblat telapak kaki sama wajah, ya. Seperti itu. Itu kalau tidurnya terlentang. Sholat dalam keadaan tidur terlentang. Nah, kira-kira jelas sudah ya. Kalau tidur miring, coba miring kanan. Betul miring, maksudnya miring. Iya miring. Nggak, diemin dulu. Apa paham apa belum itu ya? Nah, kira-kira benar apa enggak ini? Ya. Nah, jadi posisinya ini harus dirubah. Arahnya berarti utara selatan. Coba dirubah. Ini posisinya salah. Kalau sampean begitu berarti kiblatnya di sana jadinya ya. Nah, jadi kepalanya di sana. Nah, ya. Atau di sini kepalanya miring lempeng kiri. Nah, ya, sebelah sini kepalanya. Baik. Nah, ya gitu dah. Sekarang tidur ya. Tidur miring, ya. Miring lempeng kiri. Lempeng ke kanan. Ke lempeng kanan. Ya. Nah, begitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ya. Ini agak ditekuk sedikit kepalanya ke sini. Nah, begitu ya. Ya, seperti itu posisi kalau lempeng kanan, miring ke kanan ya. Seperti itu posisinya. Nanti miring kiri sebaliknya, kepalanya di sebelah selatan ya, sebelah utara ya. Ya baik, kira-kira jelas sudah ya. Jelas. Jadi besok-besok kalau ngajari orang yang sholat atau nunggu di rumah sakit harus begitu posisinya. Ya, makasih banyak. Ya, saya balik. Harus begitu posisinya. Kalau tidak begitu ya sholatnya tidak sah. Ya. Kalau tidak begitu sholatnya tidak sah. Nah. Kemudian boleh meninggalkan arah kiblat pada 2 keadaan. Yang pertama pada sholat syiddatul khauf, dalam peperangan biasanya ya. Nah, di dalam peperangan. Kemudian di dalam sholat sunnah safar.
Sholat sunnah bepergian boleh tidak menghadap kiblat. Namun tetap jika bisa di saat takbiratul ihram dia menghadap kiblat. Allah usalli sunnatat duha misalnya ya. Usalli sunnatal hajah misalnya. Allahu akbar. Habis itu jalannya ke kanan misalnya apa ke selatan ya enggak apa-apa sudah. Tapi hanya pada sholat sunnah. Kalau untuk sholat wajib tidak boleh kecuali harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat secara sempurna maka wajib mengulangi sholatnya. Nah, saya tegaskan lagi, ini berulang-ulang saya tegaskan. Orang sholat di pesawat wajib mengulangi sholatnya. Orang sholat di atas pesawat, mau dia berangkat haji, mau berangkat umroh, mau dia keluar negeri, mau kemana, mau ke Eropa, mau jalan-jalan, sholat di atas pesawat, sholat wajib harus diulangi. Kenapa? Bukan hanya urusan menghadap kiblat saja yang bermasalah. Rukuk sujudnya tidak sempurna, belum juga nanti mungkin pakaiannya ada najisnya, belum hadasnya tidak terangkat karena wudhunya tidak dapat. Kalaupun tayamumnya ala madhab siapa? Kalau ala madhab Syafi'i jelas tidak ada tayamum di pesawat itu ya, tidak ada sudah. Nah, walhasil banyak syarat yang tidak terpenuhi maka wajib mengulangi sholat. Kalau dari arahan kemenak misalnya kaitan dengan cara tayamum, ya mungkin kalau kemenak ngambil anggap Hanafi diambil, itu cara tayamumnya. Tapi syarat sholat itu kan bukan tayamum saja. Jadi terkait dengan aturan-aturan syarat sah sholat, rukun sholat itu kan harus terpenuhi semuanya. Maka dalam kitab Faidul Mukhtarah itu saya baca kaitan dengan ketentuan sholat, orang yang sholat di atas pesawat wajib mengulangi sholatnya kalau dia sudah normal. Karena tidak sah itu ya, tidak sah itu. Nah, jadi itu dalam ketentuannya. Baik, ini untuk menghadap kiblat. Kalau kurang jelas nanti bisa diseringkan kembali ya. Kemudian suci dari hadas, dari dua hadas. Falau shalla biduni taharah walau nasiyan lam tasih. Seandainya dia sholat tanpa keadaan suci walaupun lupa, tidak sah sholat. Walaupun lupa ya. Wa yusabu ala qasdi faqat, tapi dia dapat pahalanya menyengaja sholat saja, la ala fi'lihi, tapi pekerjaannya tidak sah. Tidak sah, ulangi. Lupa mandi junub, sholat, sudah selesai sholat, sudah zikir, sudah minum kopi, baru lupa mandi misalnya ya, mandi dulu, ulangi sholatnya, ya. Nah, jadi kalaupun lupa tetap tidak sah, Kemudian kami yusabu ala qiraatil Quran illa idza kana junuban, sebagaimana orang yang mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala ketika baca Quran. Baca Quran apa namanya? Ya dapat dia pahala ya. Dapat dia pahala, kecuali urusan junub beda. Ya, kalau junub beda ya. Nah, cuman memegangnya itu kalau Quran kan memegangnya tidak boleh. Pas lagi batal berhadas megang dalam mazhab Syafi'i kan haram. Wa yahrumu alal muhdits kan begitu ya. Dan haram bagi orang yang dia berhadas. Nah, hadas kecil itu adalah diantaranya hamlul Quran, masul Quran ya. Masul Quran wa hamluhu kan begitu. Haram hukumnya, berdosa berarti ya. Tapi kalau dia baca tetap dapat pahala. Bacanya dapat pahala dia. Tapi kalau junub beda lagi. Kalau junub bacanya tidak boleh juga ya. Nah, artinya kesengajaan itu tidak boleh dia. Nah, kecuali tapi ya ada pengecualian untuk menjaga hafalan atau wiridan. Nah, itu ada pengecualian ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, suci at-taharu anin najasa fi thawb wal badan wal makan. Suci dari najis pakaian, badan dan tempatnya. Thawb di sini wal malbus wal mahmul wa in lam yataharrak bi harakatihi. Yang namanya thawb ini yang terkait dengan pakaian yang menempel. Yang menempel atau yang bersambung walaupun dia tidak pakai, yang bersambung ya. Nah, wa kadzalika al-muttasilu bihi. Nah, demikian juga yang tersambung ya. Apa contohnya? Ya ini kalau ini mungkin sering kita contohin ya.
Saya ini sorban panjang ini, terhampar panjang. Saya anggap saya panjangkan. Yang nempel sedikit saja di sini. Ujungnya jauh di sana. Kok pas ujungnya sorban ini kena kotoran, kena najis. Ya, walaupun cuma nempel sedikit, sedangkan di ujung sana ini kena najis, batal dia. Batal sholatnya. Kalau begitu saja dia batal, apalagi kemudian menempel di kopiah, di di imamah, menempel di jubah, menempel di sajadah, menempel di sarung, ya sudah pasti jelas najisnya. Sudah pasti jelas najisnya. Dan kalau sudah najis berarti tidak sah sholatnya. Pakai pakaian yang terkena najis. Al-badan ay zahiru badan musalli wa yashmulu dakhilal anfi wal fam wal ain. Badan ini ya badan ini, dan termasuk dakhilal anaf, yang di dalam hidung, darah misalnya, darah banyak. Tapi kalau ingus enggak, kalau ingus kan enggak najis ya. Ingus itu hanya menjijikkan tapi enggak najis. Atau yang di dalam mulut, muntah misalnya, najis. Terus ini muntah, najis itu. Nah, kalau gusinya berdarah, kalau sedikit dimaafkan. Gusinya berdarah sedikit dimaafkan. Nah, baik. Al-makanu, tempat, walladhi yulaqihi athna'a sholati, alladhi yubashiru thawbahu wa badanahu. Yaitu tempat yang terkait langsung, yang dia sentuh, yang dia injak, yang dia gunakan. Nah, maka kalau najis, itu tidak menjadikan tidak sahnya sholat yang dia kerjakan. Nah, termasuk ya ini sejadah semua ya, yang yang kita tempati. Berikut dikatakan lau shalla wa fi thawbi aw badan najasatun lam ya'lamha. Seandainya ada orang sholat, di pakaiannya, di badannya ada najis, dia tidak ngerti itu. Di belakang ada najis, tidak tahu dia. Tidak tahu. Aw alimaha tsumma nasiya, atau dia tahu tapi lupa. Wa shalla biha, lalu dia sholat dengan pakaian tersebut. Wa tadzakkara, lalu dia ingat, saya bawa sorban nih. Lupa kalau anak kecil sudah duduk di sini, bocor pempesnya. Ceritanya begitu. Sudah tahu saya, habis itu saya taruh saja. Pas lagi sholat cepet-cepetan lupa, saya bawa lagi, saya pakailah sholat imami begitu ya. Selesai sholat ingat, loh ini tadi kan kena bocoran pempes, najis. Bagaimana ini? Walaupun ya sudah selesai rampung, ya pastinya itu sholat tidak sah, ulangi sholatnya ya, karena tidak sah itu. Nah, wajiban alaihi li'adah fi halat likulli sholatin yatayaqqana fi'laha ma'an najasah. Jadi wajib dia mengulangi pada sholat yang dia yakin mengerjakan itu disertai dengan adanya najis. Wajib dia mengulangi. Nah, tinggal nanti dibayangkan, dikiaskan terhadap najis-najis yang apapun yang menempel ya. Sedikit lagi, la tasih sholatu man qabadha biyadihi tarfa hablin muttasil binajas wa in lam yataharrak biharakati. Tidak sah sholatnya orang yang menggenggam dengan tangannya ujung tali yang bersambung dengan najis, walaupun tidak bergerak dengan gerakannya dia. Ini penegasan ya. Walaupun tidak bergerak misalnya ya. Nah, kalau ini tali, saya contohkan sekarang anak kecil ya. Ada anak kecil belum diceboi, ikut dia pas lagi sholat. Nah, bapaknya dipegang tangannya misalnya ya, atau dipegang kakinya misalnya ya. Najisnya di dalam pempesnya dia. Nah, itu termasuk ya. Itu termasuk itu. Tidak sah sholatnya itu. Walaupun dia tidak bergerak dengan gerakannya dia. Nanti pas dia rukuk ya anaknya tetap saja diam duduk kan gitu ya. Pas anaknya sujud, diam saja, bapaknya sujud, anaknya diam saja misalnya. Nah, itu tetap sholatnya tidak sah. Kemudian la yadurrum wujudu najisin muhadin li badanil musalli au malbusi au mahmulihi biduni mumasatin lahu walakin ma'al karahah wa in qaruba urfan.
tidak membahayakan adanya najis yang berdampingan terhadap badannya orang sholat, pakaiannya, selama tidak menyentuh, selama tidak menyentuh, tidak berbahaya, tetapi makruh. Atau saya contoh yang ekstrim, kita ke kandang sapi ceritanya, gelar sejadah di sana, itu kotoran banyak itu, samping ke samping, gelar sejadah di sana, kita sholat di sana, sholat di atas sejadahnya, di atas kita hampar sejadah sholat, kotorannya di bawah sejadah itu, kalau itu tidak apa-apa. Tapi kalau kotorannya pindah di atas sejadah, itu batal sholat. Tapi kalau kita hampari sejadah di sana, tikar dulu atau karpet, habis itu baru sejadah, kita sholat di atasnya, boleh tapi makruh, boleh tapi makruh. Nah, itu gambarannya seperti itu, ya. Kemudian termasuk juga di sini, walakin ma'al qara'in qarba'un, walaupun dekat sekali ya secara urufnya, secara umumnya, artinya walaupun sangat dekat, ya seperti gambaran tadi itu sudah. Nah, ini diantara beberapa hal kaitan dengan masalah suci dari hadas dan suci dari najis. Memang ada beberapa najis itu yang dimaafkan, seperti yang tidak tampak, yang tidak tampak, atau hewan-hewan yang tidak punya darah mengalir. Nah, itu yang dimaafkan kalau itu mengenai, ya. Nah, namun ini pembahasan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Jadi ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan kaitan dengan syarat sahnya sholat yang kita kerjakan. Nanti untuk bab berjamaah ada lagi tambahan syarat yang lain, ya. Ini untuk sholat sendiri-sendiri atau untuk pribadi kita masing-masing. Tapi nanti kalau untuk berjamaah ada syaratnya lain lagi nanti. Baik, untuk lebih maksimalnya kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri, saya persilakan. Iya. Dari Abi Raisah. Assalamualaikum. Mohon penjelasan soal menghadap kiblat bila kita melakukan sholat di dalam kapal yang berlabuh di tengah laut, yang kondisi di mana posisi kapal berubah-ubah. Terima kasih. Kalau sholat wajib di atas kapal masih memungkinkan dia untuk tetap normal. Cuman begini, kapal itu kan pelan geraknya, kan pelan geraknya dia. Sekarang ngadep kiblat, posisi ngadep kiblat sekarang. Nah, anggap ini kapal, ya. Ini kapal. Kita sholat di atasnya, kan ngadep kiblat. Ini moncongnya ini saya agak kiblat, ya. Sekarang kapalnya dia bergeser. Nah, jadi kapal bergeser, otomatis dia akan bergeser kan begitu. Maka dia harus menggeser tubuhnya tetap di posisi ini. Nanti kapalnya bergeser, dia gerakkan lagi tubuhnya, tetap dia begini. Ini kalau dia mengetahui daripada pergeseran kapal tersebut. Tapi kapal itu kan pelan, dia beda dengan pesawat, dengan mobil kan berbeda. Maka sholatnya orang yang di atas kapal, jadi caranya seperti itu. Jadi kapalnya tadi begini, kemudian dia bergerak. Nah, ya jangan diikuti gerakan, tapi dia gerakkan badannya untuk tetap menghadap ke kiblat. Kalau begitu tidak bisa, ya berarti tidak bisa. Nah, karena ketentuannya tetap wajib menghadap kiblat. Kalau kapalnya berhenti ya sudah, ya namanya berhenti gampang, sudah tidak ada masalah lagi. Cuman kalau kapalnya ini bergerak, kalau kapalnya bergerak, cara sholatnya seperti itu. Cara sholatnya seperti itu, ya. Baik. Ya, silakan. Mesti kita ketahui para aulia itu khusyuknya dari takbir sampai salam itu saja. Nah, kemudian beberapa ulama mengatakan bahwa sholatnya orang awam itu khusyuknya dari takbir sampai doa kita. Nah, seandainya Ustaz, orang awam itu bisa melakukan seperti apa yang dilakukan para aulia, apakah termasuk awam itu dapat hidayah, Ustaz? Mohon penjelasan. Istilah taufik itu adalah pemberian nikmat secara khusus terkait dengan keimanan, terkait dengan amalan ibadah. Itu
Istilah taufik itu seperti itu. Nah, sekarang para aulia itu mereka dapat melakukan kekhusyuan dari takbiratul ihram sampai akhir. Memang selain itu ikhtiar dan keilmuannya itu ada taufik dari Allah. Dan adanya gelar itu pun disematkan kepada mereka karena kualitas ibadah yang mereka sudah beristihad sungguh-sungguh, sehingga sampai pada puncak ibadah dari takbir sampai salam dia bisa fokus konsentrasi, kan begitu. Maka layak dapat gelar seperti itu. Nah, sekarang orang awam bagaimana? Orang awam ini namanya orang awam ya, ilmunya juga tidak maksimal. Karena ilmu tidak maksimal berarti untuk menstabilkan konsentrasinya ini susah. Nah, akhirnya ya dia dapat gelar ya sebagaimana dia dapat derajat sebagaimana kualitasnya dirinya. Namun Imam Ghazali memberikan satu solusi. Tapi ya tetap pada kelas awam saja, tidak bisa jadi kelas aulia ya. Tidak bisa jadi kelas aulia. Minimal di saat takbiratul ihram dia fokus. Kemudian di saat tahiyat dia fokus. Kemudian di saat dia baca doa iftitah pada kalimat inni wajjahtu, pada saat Allah fokus betul dia. Kemudian pada saat bacaan doa iftitah inni wajjahtu wajhiya lilladzi sampai inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, itu dia fokus. Maka dianggap sudah sempurna oleh Allah, kelasnya orang awam. Tapi kalau untuk masuk pada kelasnya para aulia, para ulama-ulama yang berkelas, ya tidak bisa. Tetap ada tingkatan-tingkatannya. Nah, sehingga motivasi kita harus ibadah itu jangan sekedar ibadah. Harus lebih meningkat terus begitu ya. Makanya kenapa surga itu ada sekian ratus tingkat? Ya untuk tempat orang-orang yang berkualitas, orang yang biasa, orang yang sangat biasa kan gitu ya. Makanya surga kan dikasih tingkatan-tingkatan itu. Kalau disamaratakan, ya cukup satu tingkat saja surga, tidak usah banyak tingkat kan begitu jadi. Tapi justru adanya tingkat-tingkat itu karena memang kualitas ibadahnya tidak sama ya. Walaupun kita jamaah sudah ini, sama-sama di soft yang pertama. Yang satunya ini aulia, orang yang hebat ibadah keilmuan. Yang satunya orang biasa. Walaupun sejajar, ya tidak sama. Tetap beda nilainya ya. Tetap beda nilainya. Makanya kenapa dalam urusan sholat berjamaah kalau bisa di belakang imam itu orang yang ngerti benar. Kan begitu ya. Jangan asal orang yang berani. Oh, saya berani di belakang imam. Bukan urusan berani. Orang yang benar-benar ngerti. Sehingga kalau terjadi kesalahan ya sudah dia bisa ngambil sikap. Begitu ya. Nah, saya kira seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Di antara yang dapat mengesahkan Jumat itu adalah mustautin. Ya, mustautin itu orang yang dia bertempat di satu kampung, dia memang bertempat satu kampung, tidak bepergian kecuali ya sebatas ya silaturahim atau ya berdagang, tapi dia akan tetap balik ke sana. Itu namanya mustautin. Nah, dalam kaitan syarat sah Jumat itu diantaranya adalah adanya 40 orang yang mustautin. Nah, maka kalau rupanya yang mustautin ini kok pindah daerah Jumatannya, bukan karena musafir, pindah tempat, maka dia berdosa. Karena dia harus mengesahkan ibadah Jumat yang seandainya kurang akan menjadi sempurna hanya dengan dirinya, maka dia berdosa pindah dari tempat tersebut. Harus dia di sana Jumatan. Ketentuannya begitu ya. Namun jika di daerah tersebut sudah terpenuhi mustautinnya 40 itu sudah terpenuhi, lalu dia pergi ke tempat lain, nah itu hanya masalah keafdolan saja. Afdolnya ya di wilayahnya dia. Afdolnya ya. Nah, kecuali di daerahnya dia itu bermasalah.
Bermasalah dalam artian mungkin ini salah satu syarat aturan Jumat tidak terpenuhi. Dia tidak bisa memberikan masukan. Dan dia orang yang sangat mengerti. Pun sudah memberikan masukan tetap saja tidak diterima. Ya tidak apa-apa sudah. Begitu ya. Selama ini gini Pak, ya selama ini saya lakukan misalnya Jumatan, saya bikin misalnya di Darussalam atau saya di Mulon, sedangkan ya pindah-pindah gitu. Iya. Nanti tidak ini sholat. Tetap keafdolannya itu di daerahnya dia. Keafdolannya, Berarti sanksinya tidak sah. Bukan, kalau keafdol itu bukan tidak sah. Ya kurang afdol saja. Kecuali sekali lagi ada permasalahan terkait dengan ibadah Jumat itu tadi. Misalnya di sini imamnya tidak ngerti tentang aturan ibadah Jumat. Kalau jadi imam dia tidak pernah imam usolli fardhu Jum'ah rakaatani imaman lillahi ta'ala. Itu kan bermasalah itu. Kalau imam tidak niat imaman, itu kan perkara sepele. Tapi itu syarat sahnya itu. Jadi imam di saat ibadah Jumat. Kok imamnya usolli fardhu Jum'ah lillahi ta'ala, Allahu Akbar, semuanya buyar, tidak sah. Itu imam harus usolli fardhu Jum'ah rakaataini imaman lillahi ta'ala, harus jelas itu. Kalau dia tidak begitu, semuanya buyar di Jumatan. Kalau makmum ini tahu bahwa itu kejadian berulang-ulang begitu, maka ya tidak apa-apa tempat lain. Di antara contohnya ya, di antara contohnya itu. Nah, walhasil Jumat itu kan tujuannya untuk berkumpul, berjamaah, bersama-sama, kan itu tujuan utamanya ya. Nah sekarang harusnya kita berjamaah di sana, kok pindah ke tempat lain. Nah ini yang menjadi masalah. Ini untuk mustautin ya, untuk mustautin. Tapi kalau orang mukim dan yang lain sebagainya atau musafir ya silahkan bebas, begitu ya. Baik. Ada lagi mungkin? Cukup ya. Masih ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari usul dan tidak usul yang kita. Apakah sholawat dan zikir yang kita baca setelah sholawat bisa menjadi penyempurna sholat? Terima kasih. Memang adanya fungsinya sunnah-sunnah rawatib, qabliyah ba'diyah, ataupun termasuk zikir ataupun sujud sahwi, itu diharapkan bisa menutupi daripada kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat. Diharapkan gitu ya. Tetapi jika memang hal itu sengaja dilakukan, ya tetap saja jadi kurang dia. Maka kenapa ada aturan sujud sahwi? Tahu sudah ini sunnah abad kunut, sunnah abad tidak dilakukan, ya sujud sahwi. Kenapa? Karena ada satu keyakinan ijtihad, kalau tidak dilakukan ini kurang ini sholat ini. Nah maka dilakukan sujud sahwi. Nah jadi segala sunnah-sunnah yang dijelaskan itu memang diantaranya ada fungsinya sebagai penutup kekurangan-kekurangan yang ada itu. Diharapkan begitu, termasuk kekhusyuan ya. Namun wallahu a'lam, karena kalau kita bicara bab sholat ini berapa lembar, artinya dari banyaknya lembar ini berarti tuntutannya harus banyak ilmu yang kita pelajari untuk sempurnanya, kan begitu. Makanya kan Allah katakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu gelar khusus, predikat khusus untuk orang-orang beriman, khusus ya. Allah kasih tanda itu. Siapa mereka orang-orang khusus itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, itu kan teorinya gampang itu. Untuk mempraktekkan hal tersebut, ya ini berapa lembar ini. Ini bab sholat ini segini ini ya. Nah, ini fahami saja segini dulu. Nah, ini teorinya ya. Ini dari kitab tebal segini dia bab sholat. Ini pelajari dulu ini. Nah, maka kalau ini sudah khatam pun apa sudah menguasai, ya ada yang menguasai, ada yang belum, kan gitu ya. Nah maka diulangi pun tidak masalah. Kemarin sudah bab ini kok diulangi, ya tidak masalah. Karena kita memang belum menguasai betul. Saya pun sudah bolak-balik saya ngajar pakai kitab ini ya. Di mana-mana saya pakai kitab ini. Ya ada yang masih lupa-lupa juga ya. Nah, apalagi kita yang sebulan sekali ya. Nah, jadi ya pastinya seperti itu keadaannya. Cuman berharap ya mudah-mudahan dengan qabliyah ba'diyah, dengan zikir, dengan wirid, dengan yang lain-lain itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu. Saya kira begitu ya. Ustaz, mohon pengertiannya Ustaz.
mengenai satu makalah yang berbunyi man sholla bila wirdin bahwa wirdun. Man sholla Bila wirdin bahwa wirdun. Sholat tanpa zikir ibarat imamnya. Kalau itu makalah cuman belum pernah saya dengar itu ya. Cuman kalau man laysa lahu wirdun fa huwa qirdun, kalau itu makalah saya dengar dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Tapi kalau man shalla bi ghairi wirdin gitu ya, fa huwa qirdun. Orang sholat tidak pakai wirid begitu maksudnya, maka dia monyet begitu. Diibaratkan monyet. Yang saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, pencuri yang paling jelek itu adalah mencuri dalam sholat. Pencuri yang paling buruk itu mencuri dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu pencuri paling jelek itu ya. Nah, pencuri paling jahat sudah. Nah, kalau itu memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya namanya sholat itu kan butuh kekhusyuan, sehingga bukan surahnya saja, bukan bentuknya saja, tapi bagaimana memaknai daripada itu sholat. Nah, walaupun juga memang nanti itu relatif ya. Ada salah satu ulama, ini saya baca dalam satu kitab juga, dia itu kalau sholat itu cepat sekali. Kenapa? Saking nikmatnya, khawatir keluar air mani. Kalau sudah keluar air mani batal sholatnya, kan begitu. Ada orang sholat saking nikmatnya ngalah-ngalahi hubungan badan sama istri. Kalau orang hubungan badan sama istrinya keluar air mani, kan begitu. Ada orang sholat saking nikmatnya dia sholat, maka dia tidak mau lama-lama sholat, menikmati lama, tidak mau dia, agak cepat dia sholat. Kenapa? Kalau sudah kadung nikmat khawatir sampai keluar air mani. Ada ulama yang kelasnya seperti itu. Nah, cuman saya katakan relatif, tapi bukan berarti juga cepat lalu menghilangkan rukun-rukun. Enggak, seperti orang sholat tarawih yang di tempat lain ya. Kalau tempat sini insya Allah kan normal ya. Kalau tempat lain itu kan sholat tarawihnya kan ngebut kayak balapan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sama juga pencuri yang paling jahat ya. Sholat, mencuri dalam sholat. Nah, itu yang saya baca. Tapi kalau orang yang tidak khusyuk atau tidak punya wirid, maka sholatnya seperti monyet. Belum pernah saya ini kan ya. Namun mungkin maksudnya ke sana, artinya itu sia-sia amal ibadahnya, kan begitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Untuk istinja selama itu najis ainun najasahnya sudah hilang, apa bendanya sudah hilang. Yang penting bendanya dulu gitu ya, hilang dulu. Lalu kita guyur dengan air secukupnya, maka sudah cukup. Istinja begitu ya. Walaupun misalnya cuma satu gelas wadah air mineral tanggung misalnya ya, cukup sudah. Nah, atau mungkin ya ada wadah kecil, kita pakai air gelas lah, ambil pertama kemudian pakai basuh, ngilangi bendanya dulu. Belum hilang, kedua hilangi bendanya, belum hilang, 3 kali hilang. Nah, keempat kali kita ambil untuk memastikan itu sudah suci. Nah, artinya tidak harus lebih dari 2 kula. Beda dengan berwudu ya. Tapi wudu pun tidak harus 2 kula. 2 kula itu ketentuan itu untuk antisipasi supaya tidak jadi mustakmal. Tapi kalau memang sudah di satu wadah aman, dia ambil 1 gelas air mineral, pakai basuh wajah. Belum cukup, ambil 2 gelas. Nah, nanti sudah cukup 2 gelas, ambil 1 gelas lagi untuk basuh tangan. Belum cukup, ambil 2 gelas basuh tangan. 2 gelas lagi basuh tangan kiri. Cukup sudah. Jadi tidak harus 2 kulah. Ketentuan istilah 2 kulah itu untuk antisipasi jangan-jangan air yang terbuka ini kena najis. Maka kalau kurang dari 2 kulah, najis otomatis. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 2 kulah kemudian jadi mustakmal, ya mustakmal hukumnya kan begitu ya. Antisipasinya ke sana. Tapi kalau sudah di wadah, walaupun cuman 1 botol kecil, tidak apa-apa. Itu pakai basuh muka dulu, nanti ambil botol lagi, pakai basuh tangan lagi, ambil 1 botol lagi, pakai basuh tangan kiri lagi. Nah, kalau begitu tidak apa-apa ya.
Saya kira seperti itu. Baik. Cukup? Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinil unsa wa dzakar rabba fi'na fi ma taraddi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'iman wa akhlatka ulama wa syarr. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.